好，大家下午好，大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada makan? OK，大家这个星期过得怎么样？希望大家都过得很顺利，过得很愉快。semoga teman-teman melewatinya dengan sangat lancar dan menyenangkan. 好，谢谢大家yang sudah merespon ya di chat。好，那我们就来看一下，上星期是到哪了？Kita lihat ya minggu lalu sampai mana？我记得是到了生词，对吗？Saya ingat sampai kosakata ya, benar ya? Sambil saya share screen, nanti saya baca di chat ya. Oke. Hmm, 请稍等啊。哦，到了生词是吧？好，谢谢同学们谢谢Ibu Rina、Yuin 还有 Meska 呀。OK，好，谢谢你们到了21页 halaman 21 ya。OK，大家用餐了吗？Yang baru bergabung mungkin semoga pada sudah ya, jadi lebih semangat. Sambil saya buka dulu modulnya ya. 有时候它就会不见了呀。biasanya kadang-kadang suka downloadannya hilang ya. 好的saya download ulang. Halaman 17-nya sudah selesai. 好的，好的。halaman 17绘画是吧？conversation 呀。等一下啊。好，出来了哦，sudah muncul ya modulnya。好，我们看一下来。21页啊。好的，我们看一下。21。好，21。我的声音很小吗？Ini sih audionya sudah full. Yang lain gimana? Suara saya kecil banget kah? Ya, ada Ibu Ailing ya. 好，OK ya. Mungkin device-nya Ibu ya. Mungkin device-nya boleh di-set gedein atau mungkin audionya itu dipencet ulang terus sambung lagi. Kadang-kadang bisa begitu. 好，OK。现在怎么样？Sekarang bagaimana? Suaranya lebih oke? 好，kalau misalnya sudah lebih oke，我们看一下生词上星期是到了21页minggu lalu sampai halaman 21 ya. Kita sudah baca, benar nggak? 对吗？我们已经练习了，sudah latihan baca. OK，好，谢谢 Ibu Meiska ya。OK，sudah jelas。我们念了，对了上星期我记得是念了很多banyak ya yang bisa dapat giliran baca karena saya pikir menjelaskannya minggu depan. 好，那我们看一下生词。Kita lihat dulu kosakata. Mungkin saya bacakan sekali ya teman-teman review, kemudian kita masuk ke arti-artinya supaya nanti keburu untuk masuk ke 绘画，好吗？OK 呀，来，我们念一下生词大家可以看一下，saya bacakan ulang sekali lagi。生词 kosakata baru ya，生词。OK，等等。
Oh ya, kelas minggu masih conversation. Iya, VV. Minggu dan Jumat memang sedikit berbeda ya, karena kadang-kadang ada sesi yang nggak bareng ya. Jadi memang dulu konsepnya Jumat sendiri, Minggu sendiri. Tapi karena bahannya sama, teman-teman boleh mereview ya. Jadi eh, ya memang memang terpisah ya sebenarnya ya. Jadi kalau memang merasa ke Jumat lebih cepat, mungkin bisa ikut nanti Minggu atau bisa lihat dari rekaman ya. Itu dari saya. Oke, kita lihat dulu ke 生词。好，生词各自忙碌忙碌，很少很少，机会机会。见面见面，方便方便，午休. Jadi baca show dia kan memang XIU. Nanti kalau teman-teman ketemu Hanyu Pin yang ada IU ya, contohnya yang ada IU apa ya? JIU ya. Terus ada XIU yang kita ketemu di sini. Terus ada apa lagi ya? JIU, XIU, QIU. Nah, kalau ketemu IU, pokoknya yang ada ginian ya, ada IU, itu teman-teman ketika baca semuanya mesti sisipin IOU. Jadi ada O di antara IU itu, supaya pronunciation-nya akan lebih akurat ya. IOU, tapi tulisannya IU, 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 seperti itu ya. Tuh kayak ini kan usiu, siu, usiu. Jadi kalau teman-teman baca siu, boleh nggak sih? Boleh sih, cuman yang tepatnya siu, ada OU-nya ya. Begitu juga cio, Cio yang sering muncul sebagai partikel kata bantu, benar nggak? Yang kita bilang, oh ini dia sebenarnya tidak punya arti tidak langsung tapi penekanan ya teman-teman masih ingat ya. 我就去你家, maka saya ke rumah kamu, di situ 就 penekanan 就. Terus misalnya 球 nada dua ya, misalnya bola 球 contoh ya. Nah dia bacanya ada o teman-teman ya, supaya pronunciation-nya jauh-jauh lebih bagus dan lebih akurat. Oke, saya lanjut ya. Jadi 午休kalau X kan memang baca S ya, 午休。再来吃完午饭，怎么了 nomor 10 ya, 怎么了 11 理财 方案annya ada 4 ya, 可能 ka baca kaha, 可能暂时不一定安排 P baca PH ya tadi, apa kalau di atas K, jadi K. Nah teman-teman boleh buka lagi Hangipin untuk misalnya kalau udah bagus nada dan segala macam, oke, berarti boleh di lebih penekanan ke yang ada angin ya, itu juga salah satu spesialisnya lafalan bahasa Mandarin. Jadi kalau kita baca nomor 16, anpai PH ya, P baca PH, anpai. 17, 见个面，有空，19, 不见不散. 见 dia kan JIAN. Memang ada beberapa daerah di China itu mereka ngomongnya cian. Cian, ada seolah-olah A. Ada beberapa daerah bacanya seolah-olah E. Itu nggak masalah ya teman-teman ya. Pujian. Memang akuratnya begitu ya. Teman-teman boleh buka CCTV juga. Itu pasti dapat yang akurat secara Beijing gitu ya. Oke, pujian, busan. Lao difang. Lao difang. Kosakatanya nggak banyak ya. Jadi saya bisa sedikit reviewin teman-teman untuk lafalan dan juga nada. 好，那我们就来看一下什么意思ya, penjelasan untuk kosakata di bagian ini. 好, ini teman-teman boleh lihat ke materi masing-masing. Saya akan share biasa ya file yang satu lagi supaya saya bisa tulisnya lebih leluasa. 好吗？大家准备好了吗？准备 itu sudah siap ya. 大家准备好了吗？
好了，OK ya. Kalau gitu saya share file yang satu lagi. Dan feedback saya untuk teman-teman dari segi yang tunjuk tangan dan baca, ini bukan menghibur ya, 不是，因为saya sebagai orang yang ikutin teman-teman dari awal ya, terus kita hampir sudah setahun lebih, walaupun mungkin teman-teman ada yang join di tengah gitu ya. Nah, feedback saya buat teman-teman, walaupun saya ada revisi ya, jadi revisi karena saya sebagai seorang apa coach gitu ya, pembimbing, saya perlu pastikan oh ini akurat, bagus dan tepat. Nah, tapi feedback saya buat teman-teman supaya teman-teman juga pede adalah memang levelnya sudah naik ya. Terus pronunciation, nada itu semua sudah naik dari teman-teman baca. Ya, walaupun nggak semua tunjuk tangan, saya pikir harusnya sih mewakili ya, karena teman-teman ikut terus kelas dari awal sampai sekarang, terutama dari awal sampai sekarang. Nah, itu saya bilang nada dan pronunciation sudah 85%, 95% ya, antara range di situ. 所以班长的目标已经达成了ya. Jadi misi awal dari new normal itu saya rasa tercapai ya. Karena memang mau kasihnya basic terutama dari pronunciation dan lafalan yang menurut orang itu kayaknya sulit gitu ya, kayaknya sulit, tapi ada caranya. 所以ini 不是安慰大家，maksudnya bukan untuk menyenangkan teman-teman, 不是. Tapi ini saya ngomong apa adanya, karena saya perhatikan kan dari awal sampai sekarang, terutama yang baca gitu ya. Yang pasti teman-teman perlu pede. Itu saja ya sebelum saya mulai kelas hari ini. Jadi perlu pede. Kalau nggak pede juga bakalan ngomongnya nggak bagus ya. Jadi perlu pede. 所以大家要相信自己. Saya percaya, tapi kalau teman-teman nggak percaya sama diri sendiri, hasilnya nggak akan maksimal ya. Itu dari saya. Begitu juga kelas hari Minggu ya, saya bisa lihat perkembangan teman-teman. 所以不是为了大家高兴我才说这些话， bukan demi menyenangkan teman-teman baru saya ngomong begitu, bukan, 不是，这是我的真心话，所以大家要有自信，要有自信心ya, mesti pede, mesti punya hati yang percaya diri bahwa memang sudah maju ya. Oke, dan rasanya pasti beda kalau udah pede ya. Dibandingkan awal-awal merasa kayaknya sulit ya, kayak bahasa Mandarin dari dulu saya nggak bisa-bisa dan segala macam ya. Boleh buang perspektif seperti itu. 好，我们开始看一下第一个生词. Kita mulai lihat kosakata yang pertama, 各自ya. 生词 saya rasa teman-teman udah familiar ya, familiar dan ngomongnya harusnya nggak bakal salah. Kita udah ulang-ulang beratus kali dari modul 1 ya. 生词 kosakata baru. 各自itu adalah masing-masing. 各自 ke-nya adalah sendiri-sendiri. Zi-nya teman-teman masih ingat nggak? Zi ini dari apa? Ke sebenarnya masing-masing ya. Saya tulis ke bawah ya. Zi itu adalah ziji, diri sendiri. Kalau teman-teman bilang ini gabungan dari apa? Zi adalah ziji, 对 Brandon ya, 谢谢你. Ke ini adalah masing-masing. 比如说我们说 saya masuk ke kalimat aja ya. Sebentar, saya tulis ya masing-masing. Terus digabung juga artinya masing-masing. Cuman saya mau bahas bahwa zi ini asalnya dari ziji. 好，比如说我们说各国, kalau masuk di sini artinya apa, teman-teman? Jadi basic satu huruf itu mesti kuat, teman-teman. Ketika dia gabung ke yang lain, teman-teman nggak bingung ya. Apa namanya? 各国 对 masing-masing negara ya. Jadi kuo dari 国家 negara. Berarti ke, 老师 bilang masing-masing. 各国 jadi masing-masing negara ya. Tiap negara ya, 各国. Masing-masing negara atau tiap negara. Misalnya teman-teman kalau suka nonton
pertandingan gitu ya, ada perwakilan dari berbagai negara. Teman-teman kalau bukanya dalam bahasa Mandarin, pasti sering dengar keguo de 参加代表啊，比如说各国的代表ya, perwakilan dari setiap negara ya, 各国的代表。Sorry. Apa yang saya lihat terus kepikir saya kasih kalimat ya, 代表都很优秀。Oke, 各国 tadi tiap negara ya, 代表 itu adalah perwakilan. 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 Oke, perwakilannya. Perwakilan boleh dipakai. Misalnya, 他是我们公司的代表. Ya, dia adalah perwakilan dari perusahaan kami. Perwakilannya cukup luas ya, teman-teman bisa pakai. 都很, 都 itu semuanya ya. 各国的代表, pasti jamak ya. Perwakilan dari setiap negara, pasti rame ya. Makanya pakai 都很优秀. 优秀 itu adalah excellent ya. Unggul ya, excellent. Itu 优秀. 优秀 bisa untuk orang ya. 优秀itu bagus, benar-benar lebih bagus daripada 很 gitu ya. Kalau kita bilang 优秀. Jadi kalau 优秀 itu udah excellent ya, unggul, bagus. 各国的代表都很优秀, berarti perwakilan dari setiap negara itu hebat-hebat maksudnya ya, unggul. Kalau teman-teman mau screenshot silakan. Oke. 代表 di sini perwakilan. Nanti kalau dia di kalimat lain, konteksnya lain, itu bisa artinya mewakili. Mewakili. Jadi dia bisa kata benda, bisa kata kerja, tergantung kalimat ya. 我代表印尼参加比赛. Misalnya ya, saya mewakili Indonesia mengikuti pertandingan. Berarti di situ artinya mewakili ya. Sama-sama 代表, cuman tergantung konteks kalimat. Yang halaman ini sudah. Jadi 代表 bisa perwakilan, bisa mewakili ya. Bisa kata benda, bisa kata kerja. 好了. Kalau sudah, saya lanjut ya halaman berikutnya. Jadi kayak tadi lah saya kasih contoh, 我代表印尼参加比赛. Saya mewakili, di sini bukan perwakilan tapi mewakili. Indonesia mengikuti bisa pertandingan. Oke, ya kita review ya kosakata-kosakata yang sudah dipelajari. Saya rasa bisa dibikin banyak sekali kalimat-kalimat yang simple ya. 好，再来我们继续ya. Oke, halaman sebelumnya silakan. 我们看一下第二，忙碌。忙碌 itu bisa sibuk, bisa kesibukan. Ya, teman-teman dulu kenalnya mang, sibuk, benar ya. Nah, sekarang sebenarnya lengkapnya dia adalah manglu. Terutama kalau teman-teman mau bikin kalimat yang ada kata kesibukan. Perlu mang helu ya, perlu lengkap ya manglu. 所以比如说apa ya? 各自的忙碌, kesibukan masing-masing ya, boleh dipakai 1 dan 2 ya. 各自的忙碌让我们很少见面 misalnya ya. Artinya apa? 各自的忙碌. Berarti di situ 忙碌 adalah kata benda ya. Oke, saya balik ya, sudah selesai. 比如说我们用一下我们的生词啊，各自的忙碌 让我们忙碌，这个是路，我写好一点啊。各自的忙碌让我们很少见面。Artinya, 各自的忙碌让我们很少见面。Ya, 谢谢 Brandon ya. Kesibukan masing-masing membuat kami sangat jarang bertemu ya. Saya rasa ini kalimat teman-teman kepake sehari-hari ya.
kesibukan masing-masing membuat kami 很少 itu jarang. Sangat sedikit berarti jarang ya, 见面 ketemu. Kesibukan masing-masing bikin jarang ketemu ya. 各自的忙碌让我们很少见面. Oh, ada 很少 di bawah ya, jarang. 很少 itu artinya jarang. Bisa juga artinya sangat sedikit, tapi dia lebih sering dipakai sebagai jarang ya. 我很少跟他联系，比如说ya, nyambung ke nomor 3 ya teman-teman ya. 我很少跟他联系，联系我不知道大家学过吗？ Saya nggak tahu atau lupa ya, teman-teman sudah pernah dapat kosakata ini 联系。我很少 jarang gitu ya, 跟他联系，联系 itu adalah kontak. Saya jarang menghubungi dia, berhubungan dengan dia, artinya jarang kontak dia ya. Teman-teman mungkin lebih familiar ngomongnya, ya, 我不知道，我不太了解，我很少跟他联系. Saya jarang kontak sama dia ya. 我很少跟他联系. Teman-teman boleh pakai format kalimat ini. Saya sangat jarang bla bla bla. Boleh dipakai ya. 我很少什么什么什么. Ya, jarang ngapain. 我很少运动，比如说 contoh ya, saya jarang olahraga. 我很少运动。因为很忙 karena sangat sibuk, 因为很忙碌 boleh juga karena sangat sibuk. Jadi 很忙 cukup boleh, kalau 很忙碌 juga boleh. Kadang-kadang teman-teman kalau baca buku gitu ya, dia kata-katanya itu lebih artistik. Jadi kadang-kadang 因为很忙碌 boleh juga. Tapi kalau sehari-hari kadang-kadang apa ya? Sehari-hari biasa basic orang bilang 很忙 cukup ya. Oke. Silakan di screenshot dulu ya. 我很少跟他联系. Saya jarang kontak dengan dia. Saya rasa teman-teman sering kepakai kalimat ini ya. Misalnya, 我不知道 我很少跟他联系. Saya jarang kontak ya, menghubungi atau berhubungan dengan dia. Maksudnya misalnya WA dia atau phone dia itu namanya kontak ya, 联系. Halaman sebelumnya. Oke, ya sudah. Saya boleh maju atau kecepatan. Yo nada 1 ya, di view-nya kayak 4. Yo 1, yo show. Sorry ya, kadang-kadang tulis ya, yo 是 nada 1. Kelihatannya kayak nada 4, 不是. Yo nada 1, yo show. 好了吗? Boleh saya lanjut nomor 2. 好。我很少跟他联系. Oke, sekarang sambil mereview yang nomor 3, 很少 kan jarang. Kalau sering, sangat sering. Masih ingat sering? 经常, 对, 我经常, 很常, 常常 都可以 ya, boleh. 好, ini sudah halaman 2. Saya boleh lanjut ke halaman berikutnya. 谢谢同学们 yang sudah bantu chat ya, benar. Ini saya review juga kosakatanya teman-teman. 好了吗? Hao. Tadi 很长 boleh. 他很常跟他联系 ya. Dia sering banget ya kontak dengan dia, 很长. Terus bisa juga yang kita pelajari 常常 diulang boleh ya. 再来是 sorry, 还有一个经常 sering. Boleh juga teman-teman pakai ya. 经常 saya tulis ke bawah biar nggak kepotong ya. 经常. Ini semua sinonim teman-teman ya. Silakan dipakai. Sangat sering. Sering banget kalau teman-teman bilang ya. Sering banget.
Oke, 经常常常参加ya参加itu menghadiri Ibu ya di halaman sebelumnya ya 参加 menghadiri berpartisipasi menghadiri ya. 好，saya lanjut dulu ya 常经常常常很长 sangat sering ya itu lawan kata dari 很少 jarang. 好了 kita boleh lanjut kosakata keempat. 第四是机会，机会 adalah kesempatan ya, 机会 kesempatan ini satu frase ya, 机会 artinya kesempatan. Ini kayaknya udah pernah ya kita bahas tentang kosakata ini, 机会。再来是第五 nomor 5见面 ketemu bertemu bertemu ya 见面。mungkin saya kasih kalimat ya untuk 见面，比如说我们什么时候能见面？Kita kapan bisa bertemu? Biasanya format kalimatnya seperti itu ya. Nanti saya tulis. Yang halaman ini sudah. Halo, kita lanjut ya. Tadi apa ya? Oh, 见面是吧？我们什么时候能见面？mungkin teman-teman juga kepake ya. 什么时候 kapan bisa bertemu 能见面？sorry. Teman-teman mau bikin appointment sama orang, bisa pakai kalimat ini ya. 好，李先生，我们什么时候能见面呢？Mr. Lee gitu ya. Kita kapan ya bisa ketemu gitu. Teman-teman boleh pakai kalimatnya seperti itu ya. 我们什么时候能见面？kalau misalnya kita mau bilang ketemu dengan contoh ya, ketemu dengan cicimu ya. Misalnya saya hari ini mau ketemu dengan cici kamu. Bahasa Mandarinnya kan tadi ketemu simple ya, maksudnya kita kapan bisa ketemu ya. 我们什么时候能见面? Terus misalnya kalau kita bilang ya, hari ini saya ketemu dengan cici kamu. Ada dengan. Teman-teman masih ingat format di bahasa Mandarinnya seperti apa? 还记得吗? Ada dengan. Misalnya saya hari ini ketemu dengan cici kamu ya. Saya hari ini, 我今天 karena ada dengan ya, mungkin beberapa sesi lalu saya pernah bilang ya, 我今天 jin satu ya, 今天跟 cici kamu, 你姐姐见面. Iya, kalau bahasa Indonesia kan dengannya di belakang. Nah, kalau bahasa Mandarin, begitu ada dengan, silakan teman-teman tarik ke depan ya. 我今天跟nya dengan, gitu ya. Cicimu, 你姐姐见面. Ibu Rina, 见到. Kalimatnya seperti apa, Ibu? Perlu kalimat dan pengaplikasiannya. Ya, 见到 juga bertemu. Cuman pengaplikasiannya Ibu. Dan saya mau bahas bahwa 见面 itu adalah verb and noun. Kalau 见到 itu adalah verb and result. 不一样. 所以我需要句子, saya butuh kalimat. Kenapa saya jelasin kosakata? Saya lebih senang kasih kalimat ya daripada saya jelasin teori begitu bagaimana misalnya kayak 见面 verb dan noun. Habis itu
teman-teman juga bingung gitu ya. Mendingan saya kasih contoh. Oke, 见到 boleh, 见到 juga ketemu gitu ya. Tapi dia result. Begitu result masuk ke kalimat berbeda. Ya, ada mau coba bikin kalimat atau contoh kalimat yang muncul di pikiran boleh supaya saya bisa kasih masukan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya kasih contoh ya. Jadi memang kita tahu kosakata 见面 ketemu, 见到 juga diartikan ketemu gitu ya. Nah, tapi begitu masuk kalimat mereka akan memiliki fungsi dan posisi yang berbeda. Halaman yang halaman ini. Ya, 谢谢 Rina ya. Ini mungkin Rinanya beda ya. Oke, 我今天见到你的姐姐. Betul, betul. Jadi kalau pakai 见到 itu nggak pakai ken dengan gitu ya. 所以不一样. Teman-teman perlu paham ini supaya nanti begitu masukin ke kalimat nggak bingung. Terutama memang yang nggak punya basic sama sekali bakalan bingung ya. Oh, 见面 ketemu, 见到 juga ketemu. Terus cara pakainya gimana gitu ya. Oke. Sudah, saya boleh lanjut halaman berikutnya. Halo, yang lain? Oke, boleh ya. Udah. Nah, kalau gitu saya kasih kalimat 见到. Betul, 见到 artinya ketemu. Oh ya, udah saya tulis artinya ya. Nah, 比如说, masih arti yang tadi. Misalnya saya hari ini ketemu cici kamu, ketemu dengan cici kamu gitu ya. Tergantung teman-teman mau pakai, sorry. Nah, tergantung teman-teman mau pakai ada kata dengan atau ya udah, saya mau stylenya pakai 见到 boleh juga ya. Berarti 我今天见到你姐姐. Orang dan orang, te-nya boleh dihilangkan, jadi saya hilangkan ya, biar nggak terlalu panjang. 我今天见到你姐姐. Hari ini saya ketemu cici kamu. Cuman teman-teman perlu paham bahwa dua kalimat ini sebenarnya artinya sedikit berbeda ya. Saya balik dulu, nanti saya balik ke sini ya, biar teman-teman bisa screenshot. Saya jelasin pakai kata-kata ya, teman-teman dengerin dulu. 我今天跟你姐姐见面. Apa namanya? Biasanya kayak udah janjian ya, saya hari ini ketemu dengan cici kamu. Maksudnya memang udah bikin appointment. Jadi saya kasih tahu teman-teman bahwa, oh ya, saya hari ini ketemu cicinya siapa gitu ya. 我跟谁的姐姐见面 gitu ya. 我今天跟比如说谁呀Ibu Meiska 的姐姐见面. Jadi saya kasih tahu teman-teman dan memang ada bikin janji appointment. Nah, kalau yang kalimat di belakang pakai 见到, teman-teman tahu ya, 见 和到, verb dan result. Seolah-olah apa ya, nggak dijanjiin gitu ya, mungkin ketemu secara tidak sengaja bisa juga ya. 我今天见到你姐姐. Berarti mungkin kita ke satu tempat, cicinya juga di situ dan ketemu. Jadi belum tentu bikin appointment, itu nama 见到你姐姐. 所以有点不一样ya, sedikit berbeda. 见到 itu artinya ketemu muka gitu ya, ketemu sih memang artinya juga ketemu, cuma sedikit berbeda. Sampai sini jelaskah? 我今天见到你姐姐 berarti berhasil ketemu. 因为什么？因为这是 result ya. Hasilnya ketemu nggak? Ketemu ya. Kayak gini lah contoh ya. Kita janjian sama Pancang. Terus teman-teman udah di lokasi. Saya masih on the way gitu ya. Begitu Pancangnya udah sampai. Contoh ya. Jadi saya lagi di mobil, saya telepon teman-teman. Terus saya bilang, kan memang udah janji. Nah, tapi kita maksudnya saya lagi on the way, teman-teman sudah sampai di tempat, tapi belum ketemu sama Pancang. Pancangnya juga sudah sampai di tempat. Saya telepon teman-teman bahwa 你们见到班长了吗? Sampai di sini paham maksudnya? 你们见到班长了吗? Berarti sudah ketemu Pancang di tempat tersebut belum gitu. Sampai sini oke?
ya, berbeda. Makanya saya bilang tahu ini result. So, kalau mau dijelasin jadi lumayan rinci itu seperti itu. Kalau mahu itu maksudnya kita bilang cincai gitu ya. Ya, artinya boleh sama. Tapi sebagai secara literasi saya perlu jelasin sama teman-teman bahwa sedikit berbeda ya. Tapi kalau teman-teman bilang udahlah cincai lah, ya sama kan, hampir sama kan. Nah, iya boleh-boleh ya. Tapi kalau secara literasi 有点不一样, sedikit berbeda maksudnya ya. Berhasil ketemu, 我就跟大家说到 itu adalah resultnya ya. Kalau 见 itu verb. Muncul teman-teman chatting 碰到 dan segala macam. Kalau 碰到 benar-benar nggak dijanjiin ya, benar-benar nggak ada janji sama sekali. Kalau tadi ilustrasi kondisinya adalah memang kita janjian, tapi belum berhasil ketemu gitu ya, masih cari-cari mungkin, oh ketemunya di mana, ada titik poinnya, belum ketemu, belum lihat si pancang. Makanya 我们说你见到班长了吗？哦，还没见到。他说他到了，但是我还没见到。Misalnya ya, dia bilang dia udah sampai tapi belum berhasil ketemu gitu. Sampai sini oke? Terlalu membingungkan kah? Atau jelas? 见面和见到 ini yang mungkin di bahasa Mandarin yang teman-teman perlu perhatikan. 他们就是很常有这些ya, sering banget ada begituan. Jadi begitu teman-teman dapat satu kosakata gitu ya, kalau bisa teman-teman tanya jelas gitu ya. Misalnya teman-teman belajar dari orang yang bisa. Begitu teman-teman dapat oke, 见到 ketemu. Nah, silakan ya kalau boleh teman-teman tanya plus kalimatnya supaya tahu oh beda ya gitu. Hao, jelas ya. Nah, oke ya, saya masih baca ada yang bingung ya, 对不起. Kalau gitu mungkin saya jelasin ulang ya. Saya biar ini kelar ya, ini kelar. Walaupun memang nggak di kosakata, tapi karena keburu saya tulis, ya oke, saya jelasin biar lebih jelas. Jadi gini, saya balik dulu ke sini ya. 我今天跟你姐姐见面, berarti memang sudah janji. Terus cuma sebuah berita kepada orang, kepada teman-teman gitu ya, bahwa saya mau ketemu dengan cicinya siapa gitu ya. Sampai sini oke? 我今天跟你姐姐见面. Memang sudah janjian. Terus saya mau bertemu dengan cicinya kamu misalnya contoh. Mau bertemu dengan siapa? Itu 我今天跟你姐姐见面. Oke ya. Nah, terus kalau misal 见到 di kalimat berikutnya ya adalah berhasil ketemu gitu ya, berhasil ketemu. Jadi dia dipakai misalnya contoh ya kayak yang paling jelas sih kayak tadi kita ada janjian sama satu orang, terus di telepon saya belum sampai gitu ya, saya belum sampai, saya tanya orang yang bersangkutan bahwa sudah ketemu satu orangnya lagi belum ya. Misalnya contoh tadi saya pakai pancang, terus ada misalnya Ibu Cindra ya, sama saya bertiga itu janjian sama pancang gitu ya. Jadi saya belum sampai, saya lagi on the way. Ibu Cindranya udah sampai di tempat. Pancangnya juga sudah bilang sudah sampai. Nah, tapi mereka berdua belum ketemu ya, belum bertemu, belum berhasil bertemu. Nah, maka saya lagi telepon Ibu Cindra, saya bilang, Ibu, 您见到班长了吗? Ibu, 您见到班长了吗? Sudah berhasil ketemu pancang kah? Terus Ibu Cindra bilang, 老师还没见到, masih belum ketemu nih. Maksudnya masih belum berhasil ketemu karena mungkin ya titik posisinya kadang satu di sini maksudnya gitu ya. Jadi belum berhasil bertemu si pancang walaupun di tempat yang sama. Sampai sini oke? Jadi makanya kenapa sebelum saya kasih contoh saya bilang berbeda karena ini kalau kita bahas dari pemilahan jenis katanya, 见 adalah verb, tao adalah result. Makanya berhasil ketemu gitu ya, 见到. Sampai sini oke? Sudah jauh lebih jelas ya. Oke, saya lanjut. 见面 udah, terus 方便. 方便 nomor 6 adalah praktis. Boleh artinya praktis ya. Praktis itu berarti contohnya
kita bilang transportasinya praktis, artinya gampang buat kemana-mana. Ya, itu namanya 方便。比如说交通很方便。Misalnya contoh teman-teman ke satu negara gitu ya, maka teman-teman merasa enak ya transportasinya gampang. Nah, makanya kita bilang 交通很方便. Nah, ini konteks pertama. 交通 adalah transportasi. Misalnya kemana-mana gampang, boleh naik MRT, nggak perlu harus semuanya pakai taksi. Nah, mungkin teman-teman jadi happy banget ya ke negara tersebut, contoh. Nah, itu namanya 交通很方便. Nggak perlu setiap kali nyetir ya, transportasinya semua oke, aman. Nah, itu namanya 交通很方便. Itu satu, konteks pertama ya, praktis. Terus arti kedua, kalau teman-teman beli sesuatu ya barang-barang elektronik atau apapun itu, misalnya untuk alat masak, gampang dan praktis digunakannya, teman-teman boleh pakai 方便, itu juga boleh ya. Jadi konteksnya praktis ya, teman-teman tahu ya, convenient, gampang ya, praktis, mudah digunakan ya. Terus saya lanjut, 方便 arti kedua, ini arti pertama ya, praktis. Artinya gampang, mudah diakses gitu ya, gampang, mudah. Nah, terus arti kedua yang sering akan kita pakai adalah begitu kita telepon orang, ya, begitu kita telepon orang, rata-rata kita akan menanyakan available nggak buat ngomong, ya. Nah, takutnya dia lagi meeting, teman-teman ngomong aja, tahu-taunya dia lagi meeting gitu ya, dia lagi kondisi nggak siap. Bisa juga dia kondisi nggak siap, contohnya, sorry ya, di sampingnya ada orang-orang yang nggak boleh dengerin percakapan ini. Nah, begitu teman-teman telepon orang, teman-teman perlu tanya ya, 方便讲电话吗？方便说电话吗？方便打电话吗？ juga boleh ya. Teman-teman perlu nanya ya, 现在方便打电话吗？ perlu harus ditanyakan begitu, terutama mungkin teman-teman mau ngomong sesuatu yang penting ya. 现在方便打电话吗? Di sini beda sama praktis dan gampang ya, konteksnya berbeda. Tadi yang ngomong. Mungkin dulu saya pernah jelasin ya, di sini lebih ke available. Apa namanya bahasa Indonesianya? Teman-teman bilang apa ya? Leluasa, benar nggak? Leluasa maksudnya bebas. Bebas ngomong nggak sih? Apakah lagi sibuk atau ada orang-orang tertentu di samping sehingga nggak boleh ngomong dulu dan segala macam, atau lagi meeting. 方便ya. Kalau misalnya memang teman-teman merasa sorry ya sekarang nggak bisa nih, misalnya ada meeting atau kerjaan atau segala macam, maka teman-teman boleh jawab 真抱歉 ya, 真对不起 boleh. 现在不方便，你待会儿再打。kamu telepon lagi entar ya. 待会儿 itu entar. Sebentar lagi baru telepon, atau 你1个小时后再打, sejam kemudian baru telepon ya. Kayak gitu ya. 现在方便打电话吗？现在方便讲电话吗？ boleh, kita boleh bilang 讲电话. Jiang dianhua ma. Jiang itu ngomong ya, da dianhua itu menelpon, boleh. Teman-teman silakan dicatat. Atau 说话 ma, boleh juga ya. Maksudnya available nggak untuk ngomong gitu ya. 现在方便说话吗？老师，对不起，现在不方便，我在上课. Oh, sorry ya, misalnya, 老师 sorry, sekarang nggak bisa karena saya lagi ada kelas ya, 我在上课. 方便讲电话吗？打电话吗？atau 说话 seperti teman-teman sudah kenal kosakata ini ya, 说话 ngomong, berbicara. 说话 ini ya, boleh pakainya 说话 juga nggak apa-apa walaupun lagi telepon ya, ngomong secara umum
boleh. 说话. Sampai sini oke? 方便. Iya, tadi ada beberapa teman-teman chatting 方便面 gitu ya. 方便面 adalah mie praktis, artinya mie instan ya. Banyak sekali mereknya ya, namanya 方便面. Halo Ma. Ternyata teman-teman lebih gampang hafalnya mie instan ya. Ya, huruf Mandarinnya sama pakai ini. 方便面. Halo. Yang lain? Oke, sudah ya. 方便面. Mungkin itu konteks ketiga ya. Boleh teman-teman bahasa Mandarinnya sama gitu ya. Huruf Mandarinnya juga sama. 方便面 artinya mie instan ya. 方便面. 再来是方便. Udah ya, saya rasa udah beberapa konteks itu. Ya, silakan di screenshot bagi yang belum. Bentar ya, saya tungguin. Oke. Ya, ada satu lagi sinyalnya nggak bagus ya. Oke. Ya, makanya share screen-nya hilang. Oke. Sudah ke screenshot kan teman-teman ya? Ya, sambil tunggu sinyalnya balik ya. Kayaknya 有些故障, ada sedikit gangguan ya. Sambil saya lihat di chattingan, ada Ibu Li bilang, 对不起，我要方便一下，就是去洗手间。老师对吗？对, ada cara ngomong begitu ya, tapi nggak semua ngomong begitu. Mungkin beberapa daerah Ibu, setahu saya ya. Kalau nggak ya langsung 我要上洗手间, saya mau ke toilet. Seperti itu ya. Oke, masih putar-putar. Akhirnya balik juga. Saya share ulang ya. Oke, 方便面回来了，是吧？Sudah balik? Belum? Di layarnya teman-teman gimana? Sudah balik kah layarnya? Ya, mungkin juga banyak kendala sinyal ya. Oke, belum ya. 好，大家稍等。Di saya sih sudah di-share. Coba saya share ulang. 这样子吧。好了，出现了吗？出现都muncul。出现了吗？Sudah ya, oke, 好，方便面 mie instan ya, 谢谢大家的反应 ，thank you buat responnya ya. Oke, kita lanjut 方便, cukup ya 方便面. 再来是午休，午休 itu adalah istirahat siang. 午nya dari apa? 大家还记得吗？午是什么午？午nya adalah 下午，对吗？下午中午的午，对，下午中午. U itu sebenarnya ukuran waktu
waktu ya buat orang zaman dulu sebelum ada jam. Ah, 中午 itu adalah siang, terus 下午 adalah sore. Oke. Nah, show ini tadi ada teman-teman yang mungkin sudah bisa nebak. Oh, istilah siang berarti show adalah 休息, istirahat. Oke, nah, kita udah lama ya nggak dikte, tapi saya rasa teman-teman ingat ya, 休息. Kalau belajar, belajar, 学习, 对, 学习. Dan huruf Mandarinnya berbeda ya teman-teman ya. Ini dari sisi pinyin mungkin teman-teman ada banyak yang ketukar ya. 学习 belajar, 休息 istirahat ya. Nah, 午休 adalah lebih ke istirahat siang. Kalau tadi ada yang bilang tidur siang, biasanya yang saya tahu ya, 睡午觉. Jadi 午休 itu mungkin istirahat boleh bentuknya tidur, boleh juga bentuknya orang makan gitu ya, tergantung konteks. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman to the point mau bilang tidur siang, mendingan teman-teman bilang 睡午觉 ya, tidur siang dari 睡觉 睡觉 tidur siang. Ini direct to the point ya udah tidur siang. Kalau usio itu dia boleh orang itu kadang-kadang ada beberapa perusahaan istirahat siang itu suruh mereka tidur ya. Tidurnya 10 menit, 15 menit juga oke gitu. Ya kayak dulu saya punya teman satu kerja, dia dulu kerja di Taiwan sama belajar, dia bilang kerja di Taiwan itu memang istirahat siangnya sesudah makan mereka disuruh tidur ya, yang shen namanya yang shen. Jadi yang itu memelihara, shen itu jingsen. Jadi apa namanya semangat gitu ya, katanya boleh tidur gitu ya merem selama 15 menit. Itu namanya usyo. Ya, jadi tergantung dari budaya dan juga kebiasaan-kebiasaan apa ya negara maupun satu komunitas atau satu perusahaan. Hao, show dari usyo. Oh, berarti teman-teman tahu u-nya dari 中午 atau 下午. Show itu adalah istirahat dari 休息. Oke ya, saya lanjut. 吃完 itu makan habis. Teman-teman, saya mau tanya, 吃 sama 完 ini adalah kata, kan 吃 adalah verb. Kalau 完 adalah, kita udah belajar di modul kemarin ya. Result, siapa zone ya. Jadi ya, maksud saya teman-teman begitu kenal kosakata, kenal arti, kadang-kadang perlu kenal yang namanya sifat kata itu gitu ya. Maksudnya ini kata apa gitu ya. Misalnya contoh 吃完, 吃 makan, 完 itu artinya selesai, finish gitu ya. Makanya itu disebut result. Uh, ininya hilang ya. 等一下 kenapa begitu ya? Mungkin koneksi sinyalnya nggak stabil. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu, saya sambil ngomong dulu. Ini udah balik. Hmm. 好我们看一下 tadi 吃完, 对. Jadi 吃完 itu artinya menghabisin. Menghabisinnya pakai makan, teman-teman ya. Muncul? Enggak ya. 等一下. Hmm. 好奇怪哦。
Share screen-nya nggak muncul ya. Karena saya view di device yang satu lagi nggak muncul. 是不是？嗯，iya betul. Loadingnya agak lama. 我不知道为什么，nggak tahu kenapa ya. Eh, coba lagi ya. 不放弃啊，我们再试试看。Kita coba lagi ya, tidak menyerah. 现在怎么样？可以了吗？出现了吗？muncul kah？还没。嗯，我先出去了。Saya keluar dulu kayaknya ya. 嗯，iya, 对，我的网络发生故障。Ya, internet saya sepertinya ada gangguan ya. 好，没关系。Sambil nunggu, kita bahas ya. 吃完就是menghabisin, tapi menghabisinya dengan dimakan ya. Jadi misalnya kayak kita kemarin ada belajar pa. Pa itu melakukan sesuatu mengenakan pada si objek, terus objeknya terjadi sesuatu perubahan dan ada result. Itu mah. Jadi misalnya contoh, saya menghabisin sepiring nasi. Ayo, teman-teman sambil nunggu, teman-teman boleh bikin kalimat, boleh dicek, saya boleh cek ya. Saya menghabisin sepiring nasi. Sepiring masih ingat, piring adalah pan, tuh mah. Silakan dibikin kalimatnya pakai pak. Ayo sambil review ya. Kemarin kita sudah belajar partikel pak. Saya pak, terus objeknya apa, habis itu verb, habis itu result ya. Teman-teman masih ingat kan apa formatnya? Oke, ya sambil saya join ulang satu device lagi. Oke, sambil saya lihat ya. 我把饭吃完. Oke, Brandon oke, tapi kurang sepiring ya, sepiringnya. Iren, 我吃完一盘. Masih belum Ibu Iren pakai Pak ya. Coba dibuka lagi catatannya. Gimana caranya pakai format pakai Pak ya. Oke, 我把一盘米饭. Ibu Mary belum lengkap. Ibu Meiska, 我吃完一盘饭. Oke, saya mau habisin sepiring nasi. Kalau pakai pa gimana? Rata-rata kalau ada verb dan result, itu dia pakai pa. Ya, rata-rata orang cara ngomongnya begitu. Makanya si pa itu ya, ada orang kasih saya feedback, si pa itu nggak ada arti. Tapi banyak banget dipakai di bahasa Mandarin gitu ya. Karena begitu ada verb dan result, rata-rata dia pakai pa. Ya, oke. Boleh sih orang paham, 我吃完一盘饭. Tapi akan lebih sering orang pakai pak. Coba silakan dipakein format pak. 再来是ya tadi ada Ibu Meiska, terus Ibu Lili ya. 好，再来我看一下 yang sudah saya feedback berarti saya nggak ulang. Ya, Yuin juga sama ya. 我吃完一盘饭 boleh sih orang paham, tapi silakan coba dipraktekin pakai pak ya. Oke. 我把 kalau wopa berarti selanjutnya sambungannya adalah sambungannya adalah objek ya. Jadi teman-teman mungkin agak lupa dengan formatnya. Saya sambil share screen dulu. Baru saya balik ke situ ya.
Nanti saya tulis yang benernya, teman-teman boleh cek. Mungkin sedikit ya, agak lupa-lupa. Formatnya seperti apa? Ayo, catatannya dibuka nggak di rumah? Oke ya, ada yang mulai tahu ya, begitu saya kasih feedback di bawah, eh, mulai banyak yang chatnya bener. Oke, berarti ini hebat-hebat ya. Diingatin sedikit sudah paham. 我把一盘饭吃完了，很好。Ada Jennifer, ada Fiona, Ibu Fiona, ada Melissa. Ya, cuman pininnya ya, 吃 CHI. 我把一盘饭吃完了. Ada Fei, ada Ibu Yunita, ya, yang sudah benar. Yuin juga sudah benar, ya. Friska juga sudah benar. Ibu Tata juga sudah benar. Benny juga sudah benar ya. Oh, Pak Ipan. Ipan, fan, kurang fan Benny, tapi formatnya udah benar ya. Ipan fan, ada fannya ya, nasi. 吃完了，我把饭吃了Ibu Rina kebalik ya. Oke, sekarang Ipan fan 吃完了. Ada Ibu Li Chun sudah benar. Ibu Judi juga sudah benar ya. 我把一盘饭吃完了. Ibu Lili juga sudah benar. Oke. Ibu Lili Suhalim ya, ini beda ya. Ibu Lilinya ada dua. Itu juga sudah benar. Parusel, parusel ya. 我把一碗米饭吃完了. Iwan itu semangkok. Kalau ipan itu sepiring. Boleh Pak, tapi formatnya benar ya Parusel ya. Yang penting formatnya benar ya. Oke. Ya, oke ya. Kayaknya sudah semua. Sebentar, saya tulisin yang benernya sambil nunggu tabnya ready ya. Oke. Jadi sebentar. Ipan Fan Shuan, ada Pak Yuslan, Ibu Lena juga udah benar. Terus Ibu Maria, Pak Ipan Fan Shuan le, Ibu Maria, Ibu Rita, Pak Ipan Fan Shuan le, kebalik Ibu, ada sedikit yang kebalik, coba dicek ya. Oke, sudah semua. Ya, jadi yang sudah benar kongsi daja ya. Selamat ya yang sudah benar, yang tadi saya bacain nama-namanya. Yang kebalik sedikit silakan dilihat kalimat yang benarnya. 我把一盘饭吃完了. Ya, jadi teman-teman perlu ingat kapan sih Laoshi pakai pak? Karena ada 吃 verb, ada one result. Rata-rata mereka akan pakai begitu ya. Artinya adalah saya menghabisin sepiring nasi. Pan ini adalah piring. Fan ini nasi. Nah, ada tadi yang pakai mie fan, itu benar ya. Jadi ya, siapa ya? Ibu Fiona ya. Itu boleh mie fan. Terus ada tadi Parusel. Dia pakai one. Kalau one itu boleh, cuman artinya mangkok ya, semangkok. Kalau teman-teman bilang, Laoshi saya makannya pakai mangkok, boleh ya. Iwan, fan berarti semangkok nasi. Kalau ini masih oke ya, maksudnya tergantung teman-teman mau nyatain maksudnya apa. Semangkok nasi. Yang penting formatnya benar, terus posisinya benar ya. Tadi saya cek banyak yang posisinya ketukar. Ayo, silakan dibuka lagi catatannya pakai Pak. Nah, sekarang dengan review teman-teman lebih paham ya. Oh, oke. Terus ada le ya, kuncinya ada le ya. Bisa dibuka lagi ulang format-format kalimat yang pakai Pak. Stephanie sudah ketemu ya. Ini artinya ya. Jadi saya menghabisin sepiring nasi kalau soal saya ya, makanya pakai pan sepiring. Saya lanjut dulu ya. 吃完 kayaknya sudah sangat hafal jadinya. Satu lagi deh, saya reviewin kosakata teman-teman. Menghabisin dengan minum. Menghabisin dengan minum. Karena ini sering kepake di sehari-hari ya. Iya, 喝完, 对, 喝 完, 完 itu result. Jadi dia bisa digandeng dengan kata kerja yang lain-lainnya ya. 喝完, 吃完 itu sudah sangat biasa banget ya. Jadi teman-teman harusnya sih sudah hafal. 好，再来，我们继续 kita lanjut 午饭. 午饭 adalah makan siang ya. 午饭 sama dengan sinonimnya adalah
午饭午餐对untuk mengingatkan teman-teman saja, 午饭 和午餐 ini adalah makan siang. Kita bilang makan siang. Sebentar. Kalau mungkin bahasa Indonesia nggak gitu kelihatan ya. Makan siang. Tapi ini kata benda ya, noun. Maksud saya. Jangan sampai salah. Karena makan siang seolah kata kerja. Betul ya, Mas? Jadi teman-teman tahu ini noun, sehingga kalau masuk kalimat ya, ini simple, tapi teman-teman perlu kenal, oh ini sifat kata apa. 我吃午饭. Perlu verb. Saya makan. Makan siang. Makanan siang gitu maksudnya ya. 我吃午饭. Karena begitu teman-teman tahu, oh 午饭 makan siang, ya udah, 我午饭 salah jadinya ya. Karena saya 我 terus noun, kata kerjanya nggak ada. Kata kerja harus pakai 吃. Ini penting. Kadang-kadang yang basic suka kelewatan ya. Jadi saya ingatkan, 午饭 午餐 itu adalah kata benda. Oke. Uh, 比如说 kita contohin kalimat satu lagi ya pakai 午饭. Oke. Anak saya bisa bikin sendiri makan siangnya. Bisa bikin sendiri makan siangnya dia. Berarti makan siangnya noun ya, teman-teman paham ya. Nah, silakan kalimatnya gimana? 我儿子会做自己的午饭. Misalnya contoh ya, 做 dari 做饭. 做饭 artinya masak kan? Masih ingat ya? 做饭 itu memasak. Jadi butuh kata kerja. Terus 自己的午饭. Kelihatannya 午饭 adalah kata benda. Makan siang. No. 自己的午饭. 我儿子, anak saya, bisa ya. Bisa artinya mampu. Misalnya, oh anaknya pintar masak ya, contoh ya. Jadi ibu-ibu biasa happy kan. Wah anak saya cowok tapi pintar masak, bisa mandiri sendiri, contoh ya. Jadi 我儿子会做自己的午饭.午饭 itu adalah makan siang. Noun. Sampai di sini oke. Okay? Tadi halaman sebelumnya sudah sempat di screenshot kan? Kalau belum saya balik dulu ya. Oke. Kita lanjut nomor 10. 怎么了? 怎么了 itu artinya apa yang terjadi ya? What happened? 怎么了? Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya hari ini orang ini agak aneh, beda dari biasanya, maka teman-teman boleh tanya, 怎么了? Kenapa? Emang kenapa gitu ya? 怎么了? Jadi bisa beberapa konteks ya teman-teman. Misalnya, 你怎么了? Berarti kita tanyakan itu karena kita lihat dia beda dari biasanya. Tadinya biasanya ceria gitu ya. Sekarang kok kayaknya murung gitu ya, dari tadi masuk kantor diam gitu ya. Kita boleh tanya, 你怎么了? Ya. Ini sudah setelahnya ya. Oke, hao. Setelahnya yang ini. Nah, jadi 怎么了? What happened? Apa yang terjadi ya? Ini kepake sehari-hari. 怎么了? 再来是11, 11. 理财. 理财 adalah manajemen keuangan. Li-nya adalah 管理. 管理 itu manajemen. Ya, terus 财 adalah keuangan apa teman-teman? Ayo review kosakatanya. Keuangan 是什么? 财务. Di halaman berapa tuh ya? Ada yang bisa bantu saya? 财务 keuangan. Caiu keuangan. Ya, jadi 理财 adalah manajemen keuangan. 好, kita lanjut 12. 方案. 方案 itu adalah plan atau proposal ya. Jadi misalnya teman-teman harus tulis proposal itu 我们说我今天必须写方案所以很晚才能回家 misalnya ya. Hari ini saya perlu nulis proposal, perlu nulis proposal yang mau diajukan gitu ya. 所以很晚才能回家. Jadi pulangnya malam berarti harus lembur contoh ya.
Kayak di film-film kan suka begitu ya. 我今天要写一个方案，所以今天要加班. Jadi hari ini perlu lembur ya, 加班. Oke, 方案. Halaman ini sudah. Oke, saya lanjut dulu ya. 13, 可能 itu adalah mungkin ya, 可能 mungkin. 14, 暂时 sementara, sementara waktu ya, sementara. 暂时我不需要, sementara saya nggak butuh ya, 暂时. 你暂时可以来帮我. Kamu sementara waktu ini bisa datang bantu saya gitu ya. Artinya mungkin kamu lagi free, ya udah sementara waktu boleh bantu saya deh, 暂时. 你暂时就住在这儿. Kamu sementara waktu tinggal di sini. Pernah dengar? 暂时 ya. 你暂时就住在这儿. Misalnya ya, contoh ya, kamu sementara waktu, artinya sementara ini gitu ya, tinggal di sini saja ya, tinggal di sini. 你暂时就住在这儿，你暂时就住在我这儿, misalnya ya, kamu sementara waktu tinggal di tempat saya, nanti baru pelan-pelan cari kosan, misalnya contoh gitu ya, 暂时 sementara waktu. Oke, 再来不一定 itu tidak pasti, 不一定 ya, jadi 一定 itu pasti, teman-teman sudah dapat kosakata. 安排 16, 安排 adalah mengatur. 安排 安排一下, saya atur dulu ya. Boleh atur waktu, boleh atur hal-hal ya, semua boleh namanya 安排. Jadi 安排 boleh, 好，我安排时间跟你见面. Saya atur waktu ketemu sama kamu ya, gitu. 我安排一下时间. Saya atur waktu dulu untuk bisa ketemu sama kamu. Mungkin orangnya sangat sibuk ya, misalnya. Sudah? Saya mungkin akan tulisin, 我安排一下时间, 下星期跟你见面. Minggu depan ketemu dengan kamu ya. Sudah? 好了吗？ Oke. Kalau gitu saya lanjut dulu. 安排 ya, misalnya 我安排一下时间 安排时间，安排一下时间再来是我安排一下时间，下星期 berarti minggu depan ya, 下星期跟你见面, ketemu dengan kamu deh ya, misalnya contoh ya. Misalnya saya tanya ya, 我们什么时候能见面? Terus orangnya karena sibuk dia bilang gini, 我安排一下时间，下星期跟你见面. Terus kita boleh jawab ya, 好，那下星期几你就跟我讲. Misalnya contoh ya, nah kalau gitu hari apa? 下星期几. Minggu depan hari apa? 下星期几. J-nya berapa ya? 你就跟我讲, tolong kasih tahu saya ya. Oke. 安排 itu mengatur. 时间 waktu. 下星期 minggu depan. 跟你见面 ketemu dengan kamu. 跟你见面. Jadi kalau ada dengan, dia pasti ditarik di depan kata kerja ya. Kayak tadi kita ada format ya, 跟你姐姐见面, 跟你见面, seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya. 安排 udah. 见个面sama dengan 见面. Cuman orang suka bilang ketemu satu kali gitu ya, 见个面. Suka, ini bahasa kebiasaan. Orang suka bilang 见个面. 跟见面一样吗? 一样的. Cuman dia lebih bahasa yang direct. Direct itu maksudnya gini, saya mau ajak, tadi ada siapa ya? Melisa contoh ya, mau ajak Ibu Melisa ketemu. Nah, dia lebih dipakai bahasa direct.
Bahasa daerah itu bahasa omongan gitu ya. Misalnya saya mau ajak Ibu Melisa ketemu, maka saya akan bilang, Ibu Melisa, 我们见个面好吗? Ah, 我们见个面好吗? Jadi dipakai untuk bahasa direct. Kalau misalnya laoshi, saya mau pakai 见面 aja boleh nggak? Boleh. Kalau 见面 itu umum. Mau dipakai ke kalimat tidak langsung, mau dipakai kalimat langsung, boleh. Tapi kalau 见个面, mungkin teman-teman bilang, aduh banyak banget ya, kenapa muncul lagi 见个面? Nah, 见个面 itu lebih bahasa langsung. Ya, teman-teman boleh perhatikan kalau di film-film, kalau kita mau ajak orang ketemu, rata-rata mereka akan bilang, 下星期我们见个面好吗? Minggu depan kita ketemu deh, ya. Gimana? Sama sih artinya ketemu. Sampai sini jelas perbedaan 见面 和见个面. Perbedaan cuma penggunaan ya. Jadi kalau teman-teman langsung ngomong mau ajakin orang itu, nah silakan pakai 见个面. Sampai sini oke, saya lanjut dulu ya. 有空 itu adalah ada waktu luang, ada waktu senggang. 有空 waktu senggang, waktu luang. 有空到我家来玩, ada waktu senggang, datang ke rumah saya main ya. 有空到我家来玩. Tau 我家来玩, war itu main ya. Ke rumah saya mainnya ya. 有空到我家来玩. Ada waktu luang, main ke tempat saya kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi bahasa Mandarinnya cara ngomongnya 有空到我家来玩. 有空到我家玩 juga boleh tanpa 来 nggak apa-apa. 来 ini cuma pembantu untuk kayak ajakan gitu ya. 来 datang, ayo gitu ya. Ada waktu main ke rumah saya ya. Nah, 有空到我家玩，到我家来玩 juga boleh. 好，再来19呢是不见不散。不见不散, kemarin kebetulan ada di list pertanyaan ya. Nggak apa-apa kan, nggak semua orang hadir di Rabu ya, sekarang kita Rabu. Nah, 不见不散 artinya kalau saya yang ngomong, misalnya saya janjian sama si A ya. Kalau saya ngomong 不见不散, artinya saya akan tunggu sampai si A muncul gitu ya. Jadi si A nggak muncul, saya nggak pulang. Itu maksudnya 不见不散. Jadi 不见不散 dipakai ketika teman-teman ada satu appointment sama orang, teman-teman mau bilang gitu ya, mau konfirmasi kepada orang tersebut bahwa kalau kamu nggak datang atau saya nggak ketemu kamu, saya nggak akan pulang. Intinya gitu ya. Kira-kira begitulah. Jadi kayak kata sepakat bahwa appointment ini pokoknya pasti jadi gitu ya. Pasti saya datang untuk ketemu kayak gitu ya. 不见不散. Di sini diartikan sampai ketemu supaya bahasanya nggak terlalu panjang, tapi sedikit berbeda sama 再见. Kalau 再见 kayak secara umum aja, see you, sampai ketemu. Kayak kita selesai kelas, saya bilang, 我们下星期见, kita ketemu lagi minggu depan. Tapi saya nggak bilang 不见不散 gitu ya. 不见不散 berarti artinya hari ini ada 150-an orang, berarti minggu depan saya berharap 150-an orang juga yang sama gitu maksudnya ya, sehingga kalau orang ini nggak hadir saya nggak buka kelas, itu namanya 不见不散. Nah kalau 再见 berarti ya see you ya, sampai ketemu gitu ya, nggak ada ikatan apa-apa, kita juga nggak ada janji apapun kayak gitu ya, sedikit berbeda. 不见 tidak ketemu, 不散 itu san itu bubar teman-teman ya, jadi 不见 不散. 见 kan ketemu, san itu bubar. Jadi ini mengandung makna bahwa ya udah ditungguin ya sampai kamu muncul, ibaratnya gitu ya. Jadi ada kata sepakat, 不见不散, tidak ketemu tidak bubar ya. Artinya kalau diartikan direct lucu ya, tapi teman-teman begitu orang ngomong begitu, teman-teman paham bahwa beliau pasti datang untuk bertemu dengan teman-teman kayak gitu ya. Kalau orang bilang 不见不散. 好，再来20是老地方. 老地方 adalah tempat lama. Saya rasa kita pernah belajar ya, 老地方, tempat lama. 好，都好了吗？ Sudah selesai di screenshot?
Oke ya, sambil tunggu teman-teman. Ya, 谢谢 Ibu Yunita ya, katanya nggak bubar kalau nggak ketemu ya. 好, ya, 对对, benar ya, nggak ketemu nggak bubar, 不见不散. Oke ya, sambil saya tunggu teman-teman, mungkin ada satu tadi sebentar ya, saya baru bisa buka chat. 碰面和见面 ada beda nggak 老师 dari Ibu Shirley? Sama Ibu, 碰面和见面 sama. Cuma beberapa orang suka pakai 见面, beberapa orang suka pakai 碰面. 碰 itu artinya gini, touch, bertabrakan. Jadi bertemu muka gitu ya, namanya 碰面, 见面 sama ketemu. Ya, jadi sama aja Ibu Shirley. Itu sinonim ya, boleh dipakai dua-duanya barengan. Kalau sudah sebentar ya, saya ganti file. 等一下，好，再看一下是我们的绘画，还有时间吗？等一下，等一下，我们看一下绘画啊。Kita lihat ke conversation-nya. 我看一下是第几页 halaman berapa? Oh, 第二部分, 对吗? Bagian kedua ya. Jadi teman-teman bisa review di rumah. Minggu depan kita bisa latihan 绘画. Oke, 第二部分. 第二部分. 19页, 对, 谢谢 Ibu Liing ya. Halaman 19. Silakan teman-teman dibaca dalam hati gitu ya. Ikutin saya, baca di posisi masing-masing. 第二部分. 小李给小陈打电话. 小李给小陈打电话. 他们是大学同学，后来各自忙碌，很少有机会能见面。小李给小陈打电话，他们是大学同学，后来各自忙碌，很少有机会能见面。喂，小李，是我，小陈。喂，小李，是我，小陈。你在忙吗？现在方便接电话吗？喂，小李，是我，小陈。你在忙吗？现在方便接电话吗？小陈，你好，我现在正在午休呢。我现在正在午休呢，刚吃完午饭。怎么了？有事儿吗？小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭。怎么了？有事儿吗？是这样的，是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问。是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案想和你分享。有很多有关理财的方案想和你分享。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。没关系，也不一定得买啊。没关系，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧。我们安排时间见个面吧。好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？
好吧。那一言为定，不见不散，老地方见。好吧。那一言为定，不见不散，老地方见。好同学们，大家可以在家里多多复习。Teman-teman boleh review di rumah. 我们下星期继续。Kita lanjutin reviewnya minggu depan ya. 好，谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长祝大家健康，拜拜，拜拜。